العالمين ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى عالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المسلمة بتقوى الله تعالى اتقوا الله في السر والعلانية اتقوا الله حيثما كنت اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Muslimin tidak jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ke-9 kita berada di bulan Muharram. Bulan di mana dalam penanggalan Islam disebut bulan yang penuh sejarah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 622 Miladiah itu mengambil sebuah kebijakan dan keputusan untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah sampaikan fahjurhum hajran jamila. Tinggalkan tempat yang engkau dakwah di Mekah dengan baik. Berhijrahlah engkau wahai Muhammad ke sebuah negeri yaitu negeri Madinah. Muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana perayaan tahun baru Hijriah 1442 yang perayaan tersebut harus kita maknakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, secara makna hijrah adalah meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lain. Secara istilah dan pengamalan yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Rasulullah berdakwah di negara Makkah, fondasi yang penting sekali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan adalah fondasi dakwah akidah. Kemudian beranjak waktu, banyak sekali tantangan yang dihadapi di tempat tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, menyampaikan Islam lebih kepada pengalaman sehari-hari. Di Madinah kita melihat Rasulullah mulai membangun sendi-sendi perekonomian. Pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang di sana ditunjukkan di mana pasar. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga membangun masyarakat, kehidupan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun negara. Juga sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membekali orang-orang di sana dengan ilmu siasah dan perpolitikan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak, toleransi,
yang menjadi peradaban Islam, toleransi yang tidak pernah dikenal di luar Islam sebelumnya. Rasulullah SAW mengajarkan toleransi antar sesama Muslim. Orang-orang yang berhijrah disebut muhajirin, diberikan semangat oleh Rasulullah SAW untuk berusaha dan untuk menyesuaikan diri dengan tempat. Orang-orang Ansar sebagai penunggu di sana, Rasulullah ajarkan bagaimana menyambut tetamu, bagaimana memuliakan orang-orang yang berhijrah. Selebih dari itu, Rasulullah mengajarkan bagaimana juga berinteraksi dengan orang-orang yang di luar keyakinan dengan keyakinan Islam, yaitu orang-orang Yahudi yang telah lama menduduki kota Madinah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi dan makna istilahi dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1442 tahun yang bersilam. Dan hari ini itu kita peringati, semoga kita mengambil pelajaran-pelajaran penting kita. Para ulama menyebutkan makna yang terkandung lain daripada hijrah adalah meninggalkan kebiasaan lama menuju kebiasaan baru, yang kebiasaan tersebut tidak lain adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Rasulullah menyampaikan, setiap amal itu tergantung niat, dan setiap amal itu apa yang diniatkan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadis tersebut dengan, siapa yang berhijrah untuk dunia yang dia ingin hidup di sana, maka hijrahnya hanya untuk dunia tersebut. Siapa saja yang sekarang berhijrah meninggalkan sebuah tempat, kebiasaan, pada kebiasaan yang baru, hijrah tersebut niatnya karena perempuan yang dia ingin nikahkan, maka hijrahnya adalah untuk itu. Tapi barang siapa dia berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrah dia bernilai luar biasa. Hijrahnya adalah hijrah yang sesungguhnya. Ini kita peringati setiap tahun, dan ini kita tidak boleh lupakan. Seruan Allah untuk semakin dekat kepada Allah, inilah jalannya. Momentum hijrah harus kita maknakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 218 menyampaikan sebuah pernyataan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, setelah beriman dia berhijrah, memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki daerah, memperbaiki masyarakat, memperbaiki di mana dia berada, pemerintahan, memperbaiki kebijakan, memperbaiki bangsa dan negara. Kemudian dia berjihad fi sabilillah. Semakin semangat dia istiqomah dalam menuju syariat Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, hijrah itu tidaklah susah. Mudah sekali, asal kita ada kemauan untuk memperbaiki diri. Seruan hijrah itu sebenarnya setiap Jumat digaung-gaungkan oleh khatib